Halo sobat-sobat semua, kembali lagi di channel Behold. Kali ini saya akan melanjutkan merangkum alur cerita film Pokemon Sun and Moon Ultra Adventure. Setelah berhasil menyentuh Pokemon, Lily dihadapkan ujian hidup di mana tepat di hadapannya ibunya dibawa kabur oleh Ultra Beast. Untuk itu ia berencana menyelamatkan ibunya bagaimanapun caranya. Sementara Hoshigumo telah berevolusi dan tidak pernah bergerak sedikit pun setelahnya. Tanpa berlama-lama lagi, silahkan kalian langsung simak alur cerita film Pokemon Sun and Moon Ultra Adventure. Let's check it out. Melanjutkan cerita sebelumnya, kita diperlihatkan semuanya yang masih shock melihat Lusamin dibawa begitu saja ke dalam lubang ultra oleh Ultra Beast. Di antara mereka yang paling shock adalah Lily. Sementara Frog Burnett dan Wiki menanyakan kepada Saubo mengapa ia memakai mesin miliknya tanpa seizinnya. Saubo mengelak dengan mengatakan semua ini adalah kesalahan Lusamin. Lily tahu ia tidak bisa terus-menerus bersedih. Jadi ia bertekad untuk menyelamatkan ibunya. Saat Satoshi ingin menawarkan bantuan, Glazio menolak karena ini adalah permasalahan keluarganya. Glazio meminta Frog Burnett untuk membuka lubang ultra itu sekali lagi. Tapi mesin itu sudah rusak dan perlu diperbaiki. Belum tentu juga lubang ultra itu akan stabil ketika dibuka lagi. Untuk sekarang, mereka harus mencari cara lain. Dan Frog menyarankan mereka untuk pulang beristirahat di rumah mereka dulu. Lalu Satoshi menunjukkan Hoshigumo yang telah berevolusi. Frog juga belum tahu pasti Hoshigumo itu berevolusi menjadi apa. Jadi ia menyarankan kepada Satoshi untuk terus menjaga Hoshigumo. Setibanya di rumah Lily, Satoshi diantar pulang oleh supir Lily. Satoshi bilang ia menantikan kehadiran Lily di sekolah. Tengah malam, Lily mengikat rambutnya dan memasukkan Chiron ke dalam Pokeball, mempersiapkan dirinya untuk lari dari rumah. Sampai sesaat kemudian, Glazio masuk ke dalam kamarnya. Dengan hanya melihat penampilan adiknya, Glazio tahu pasti Lily ingin pergi untuk mencari cara membuka lubang ultra. Bedanya Lily tidak tahu kemana tujuannya, sedangkan Glazio tahu dan akan menuju ke sana sendirian karena itu merupakan tempat yang berbahaya. Lily mencegah kakaknya keluar. Bukan hanya Glazio yang mengkhawatirkan ibunya, Lily menuntut untuk membawa serta dirinya juga. Oke, Glazio mengizinkan, tapi barang bawaan Lily terlalu banyak, jadi ia menyuruh Lily membawa seperlunya saja. Dengan menaiki Silvadi, mereka pun berangkat. Di sekolah, Satoshi menunjukkan Hoshigumo kepada teman-temannya yang tidak pernah bergerak sedikit pun semenjak berevolusi. Mamane mengatakan mungkin Hoshigumo itu terlalu banyak memakan manisan bintang, sehingga berubah menjadi seperti itu. Ketika Satoshi menceritakan keadaan sebenarnya yang terjadi di Ether, semuanya terkejut. Tak lama, Frog Kukui masuk membawa James yang mengatakan bahwa Lily dan juga Glazio menghilang tadi malam. Mereka pasti pergi mencari cara untuk membuka lubang ultra. Tapi mereka tidak tahu lokasi pastinya. Untuk itu mereka harus menemui kahuna Pulau Mele-Mele. Singkat cerita, mereka tiba di sana. Satoshi menceritakan bagaimana Ultra Beast itu keluar dari dalam lubang ultra dan membawa Lusamin bersamanya. Hala mengatakan lubang itu muncul dari langit yang terbelah, sama seperti cerita legenda yang pernah ia dengar, legenda tentang Solgaleo. Lanjut, Satoshi menceritakan ia pernah bertemu dengan Solgaleo dan Lunala dalam mimpinya yang menyuruhnya untuk menjaga Hoshigumo. Tempat di mana mereka bertemu ada tangga yang sangat panjang dan juga ada simbol matahari dan bulan. Tempat itu disebut sebagai altar matahari, tempat di mana pernah terjadi pertempuran antara dewa penjaga pulau melawan Ultra Beast, sampai muncul Solgaleo yang membelah langit. Tahu bahwa Solgaleo mungkin bisa membuka lubang ultra, mereka memutuskan untuk pergi ke altar matahari yang berada di Pulau Poni. Dengan menggunakan kapal yang disiapkan oleh James, mereka pun berangkat. Glazio dan Lily tiba lebih dulu di Pulau Poni. Mereka sampai di suatu tempat yang memperlihatkan patung Mokuro, Nyabi, dan Asimari dengan masing-masing gambar kristal Z di belakangnya. Lily yakin ini adalah sebuah puzzle untuk membuka pintu yang tertutup di sana.
Ia mencoba mendorong patung itu ke arah gambar kristal Z. Glazio membuka pintu dengan mudahnya. Lalu ia memerintahkan Silvadi mendorong patung, yang ternyata menyimpan jebakan di dalamnya. Mereka harus lebih berhati-hati di sini. Lanjut ke area berikutnya, sebuah pintu masuk yang berada di seberang jurang. Lily yakin pasti ada jembatan yang tak terlihat di sini. Glazio lalu mengajak Lily menaiki Silvadi dan melompat ke seberang. Glazio menjelaskan tidak ada puzzle di sini, walaupun sebelumnya memang pernah ada jembatan yang runtuh di sini. Glazio mengetahui sedikit tentang area ini karena telah membaca sebuah dokumen yang ditinggalkan ibunya di Ether Paradise. Hanya tinggal sedikit lagi mereka akan sampai ke altar matahari. Namun Glazio menyadari ada hal yang aneh. Tiba-tiba saja mereka sudah dikepung oleh Jarako dan Jarango yang bertugas untuk menjaga tempat ini. Glazio memerintahkan Silvadi untuk maju, dan Lily mengeluarkan Chiron. Namun sesaat kemudian, muncul lagi Pokemon yang jauh lebih besar. Melihat dari ukurannya, itu adalah Pokemon totem Jararangga. Yang pasti mereka harus bisa mengalahkan mereka dulu agar bisa sampai ke altar matahari. Tapi Jararangga itu tidak bisa semudah itu dikalahkan. Lily menyuruh kakaknya untuk mengubah Silvadi menjadi tipe peri guna mengalahkan Jararangga yang bertipe naga. Namun sebelum Glazio sempat mengubah Silvadi, ia diganggu sehingga disnya terlempar jauh ke arah Jararangga. Lily memerintahkan Chiron menyerang dengan Powder Snow dan membekukan lantai agar Glazio bisa menjangkau disk memori. Glazio langsung melemparkan disk ke arah Silvadi. Dengan begitu, serangan Jararangga tidak berefek terhadap Silvadi. Multi attack merobohkan Jararangga. Setelahnya tempat itu akan segera roboh. Mereka harus keluar secepat mungkin. Saat itu, Satoshi dan kawan-kawan akhirnya juga tiba. Glazio sudah mengatakan bahwa ini adalah masalah keluarganya, tapi Satoshi membantah bahwa semua yang ada di Alola saling berbagi. Mereka tidak akan tinggal diam ketika melihat ada kawan mereka yang kesusahan. Lily setuju dengan pendapat teman-temannya. Dengan kehadiran mereka, pastinya ibunya bisa diselamatkan. Glazio pun sudah tidak bisa melawan lagi. Di altar matahari, mereka memanggil-manggil Solgaleo. Tapi yang datang malah Kapu Kokeko. Bukan hanya itu, keempat dewa penjaga pulau berkumpul saat itu juga. Suatu momen yang sangat langka. Satoshi menjelaskan kepada Kapu Kokeko bahwa ibu Lily dibawa lari oleh seekor Ultra Beast ke dalam lubang Ultra. Apakah ada cara untuk bisa pergi ke sana? Keempat dewa penjaga pulau berdiskusi. Lalu dewa penjaga mengurung mereka semua di dalam tiren, memperlihatkan cuplikan mimpi yang dilihat oleh Satoshi. Kedua Pokemon legendari itu membentuk asap hitam yang diketahui itu adalah Hoshigumo. Setelahnya Solgaleo dan Lunala membuat perjanjian dengan dewa penjaga pulau. Hoshigumo lalu menteleport mereka ke hutan yang dekat dengan sekolah Pokemon. Tujuannya agar Satoshi bisa menemukan Hoshigumo. Terbukti sudah bahwa tidak hanya Pokemon legendari yang percaya kepada Satoshi, melainkan juga dewa penjaga pulau. Hoshigumo yang berada di dalam tas Satoshi bersinar terang. Satoshi menunjukkan Hoshigumo kepada Kapu Kokeko yang ia katakan tidak pernah bergerak sedikit pun. Hoshigumo lalu melayang dan dikelilingi tarian Kapu Tetefu dan Kapu Rehire. Glazio yang sudah tidak sabar mengatakan bahwa mereka harus cepat melakukan sesuatu untuk menolong ibunya. Walaupun begitu, Lily dan Satoshi mengatakan untuk bersabar dan percaya kepada dewa penjaga pulau. Prof Kukui mendapatkan panggilan dari Prof Burnett yang telah tiba di Pulau Poni, dan ia bergegas untuk menemuinya. Prof dan Gonbe terpojok dikepung oleh Jarako dan Jarango. Sampai Prof Kukui tiba dan mengeluarkan Pokemon miliknya, Wargle yang menyerang mereka. Sementara tim Rocket yang baru saja lolos dari Jarako dan Jarango terlihat sedang bersusah payah mendaki ke atas. Tujuan mereka masih sama, yaitu ingin menangkap Hoshigumo yang mereka sangka bahwa itu adalah Petit Dogas. Sesampainya di atas, mereka melihat dewa penjaga pulau Alola bersama dengan Hoshigumo. Setelah Nyasu menguping pembicaraan mereka, terungkap bahwa itu adalah Hoshigumo yang telah berevolusi. Namun mereka kebingungan, karena seharusnya Petit Dogas berevolusi menjadi Dogas. Kojiro menyangkal dengan mengatakan bahwa itu adalah wujud evolusinya yang berbeda, wujud Alola sebelum ia berevolusi menjadi Dogas.
Apapun itu, mereka berencana menangkapnya sekaligus dengan dewa penjaga pulau sekalian. Namun lagi-lagi datang Kiteruguma menggagalkan aksi mereka. Musashi sangat kesal sekali karena Kiteruguma selalu mengganggu mereka. Kiteruguma itu bisa saja dengan mudah mematahkan tulang mereka, tapi ia memilih untuk tidak melakukannya. Dewa penjaga pulau bermeditasi untuk membuka gerbang altar matahari yang menembakkan cahaya. Hoshigumo masuk ke dalam cahaya itu dan berevolusi menjadi Solgaleo. Tidak ada yang menyangka Pokemon imut itu akan berevolusi menjadi Solgaleo yang gagah ini. Hoshigumo itu ternyata adalah Pokemon legendari di Pulau Alola. Bahkan saking terharunya, perasaan Kaki sekarang sama seperti Inferno Overdrive. Lili menyentuh Solgaleo yang ia rasakan tubuhnya sehangat matahari. Satoshi sempat ragu Solgaleo mau untuk makan manisan bintang lagi, tapi kenyataannya ia memakannya, yang membuktikan ia adalah Hoshigumo yang mereka kenal sebelumnya. Saat itulah Kojiro mengakui kesalahannya selama ini mengira Hoshigumo sebagai Pokemon lain. Satoshi, Lili, dan Glazio meminta bantuan Solgaleo untuk membawa mereka masuk ke lubang ultra. Tiba-tiba turun kristal Z dari langit, Solganium Z. Tapi kristal Z itu tidak muat dimasukkan ke gelang Satoshi. Kapu Kokeko lalu mengambil gelang Z Satoshi dan mengadakan ritual dengan dewa penjaga pulau lainnya. Setelahnya gelang Z Satoshi dikembalikan, yang kini telah di-upgrade menjadi Power Ring. Kini Solganium Z bisa muat dimasukkan ke gelang Satoshi. Solgaleo meminta mereka semua naik ke punggungnya. Setelah semuanya naik, Kapu Kokeko mengajari Satoshi pose jurus Z-nya yang baru. Solgaleo pun berubah menjadi bentuk Radiant Sunpass, membuka lubang ultra yang segera saja dimasukinya, sambil tim Rocket, Prop Kukui, dan Prop Burnet menyaksikan kepergian mereka. Prop Burnet dan Prop Kukui memasang sebuah alat yang menandai lokasi terbukanya lubang ultra agar memudahkan anak-anak kembali ke sini. Tim Rocket ingin kembali pulang, tapi Kiteruguma melarang mereka. Sesampainya mereka di dalam lubang ultra, mereka diperlihatkan pemandangan yang dipenuhi dengan kristal. Tempat ini dinamakan Ultra Space, tempat tinggal Ultra Beast. Di sana juga mereka melihat banyak sekali Ultra Beast yang rupanya sama seperti yang menculik Ibu Lili, Ultra Beast Parasite. Kaki menyarankan mereka untuk menyebar ke berbagai arah untuk mencari Ibu Lili. Lalu semuanya mengeluarkan Pokemon-Pokemon milik mereka masing-masing. Saat itu juga, muncullah Lusamin yang telah menyatu dengan Ultra Beast. Ia melarang mereka untuk mendekat. Kemungkinan Lusamin sedang dikendalikan oleh Ultra Beast sekarang, dan lama-kelamaan ia akan terus mengisap energi Lusamin. Lusamin kembali menjauh sambil mengatakan ia akhirnya punya seekor Ultra Beast. Walaupun Lusamin sedang dikendalikan, Glazio menjelaskan itu adalah sifat ibunya yang begitu ingin bertemu dengan Ultra Beast sejak dari kecil. Ditambah lagi dalam pandangan Lusamin, mereka adalah pengganggu yang ingin merebut Ultra Beast itu darinya. Tak peduli keadaannya seperti apa, Lili tetap bertekad untuk menyelamatkan ibunya. Semua jurus dari berbagai Pokemon milik Satoshi, Kaki, dan juga Glazio tidak bisa menghancurkan kristal penghalang itu. Sampai akhirnya Solgaleo turun tangan dan berhasil menembus kristal itu. Lusamin lalu mengeluarkan Enyut, Pokemon kadal beracun evolusi dari Yatomori. Gas beracunnya digunakan untuk memikat Yatomori jantan. Kaki meminta teman-temannya untuk mempercayakan Pokemon itu kepadanya. Mereka pun melanjutkan perjalanan tanpa Kaki. Berikutnya, mereka sudah dihadang lagi oleh Pokemon-Pokemon milik Lusamin, yang terdiri dari Dredir, Pokemon bunga hias. Bunga hias yang ada di kepalanya memiliki efek relaksasi. Lalu ada Mumargi, Pokemon magis, bisa membaca mantra, memberikan kutukan, dan memperlihatkan ilusi. Terakhir ada Milokaros, Pokemon lemah lembut yang muncul saat terjadinya perang untuk menenangkan hati umat manusia. Suiren Mao dan juga Mamane yang akan menghadapi mereka, dan mempersilahkan teman-temannya untuk mengejar Lusamin.
Awalnya mereka menguasai pertarungan, sampai mereka semua dikendalikan oleh Titer Dance. Untungnya Satoshi mengirimkan bala bantuan, yaitu Nyabi dan Mokuro yang join pertarungan. Namun hanya sesaat, Mokuro langsung menempel ke kepala Dreader setelah ia mengeluarkan aroma nikmatnya. Sementara Kaki masih melawan Enyut. Ia mengepung Enyut di tengah-tengah antara jurus jet dan bonmerang milik Gara-Gara. Hasilnya ia tidak bisa menghindar lagi dan berhasil dilumpuhkan. Melanjutkan pengejaran, kali ini Lusamin mengeluarkan Absol yang merupakan teman sparring Blackie. Jadi Glazio yang akan menahannya selagi Lily dan Satoshi melanjutkan mengejar Lusamin. Absol langsung menahan Silvadi dengan serangan es, lalu mengunci pergerakan Lugalgan dan Blackie dengan jurus Minloop. Hal ini memudahkan Absol menyerang mereka dengan Psycho Cut. Tapi setelah itu Glazio mengubah Silvadi menjadi tipe api, melelehkan es yang mencengkeram kakinya. Lanjut multi attack yang membuat Lugalgan dan Blackie terlepas juga dari efek Minloop. Setelahnya Glazio mengakhiri pertarungan dengan jurus jet. Absol berhasil dikalahkan. Berpindah ke Mao dan kawan-kawan. Mereka tidak bisa menyerang karena takut akan melukai Mokuro. Mamane punya ide agar Amameiko mengeluarkan aroma yang lebih nikmat ketimbang aroma Dreader. Mokuro yang mencium aroma Amameiko langsung bergerak ke arahnya, lalu ia terkena slap. Amameiko dilemparkan ke atas. Serangan kombinasi antara Mokuro dan Amameiko, Moku Shot, berhasil menghantam Dreader. Serangan berikutnya Fire Fang milik Nyabi. Lalu kombinasi Zingzap Togedemaru dan Denjimushi Discharge mengalahkan Milokaros. Serangan penutup adalah jurus jet Hydro Vortex Asimari. Kini ketiga Pokemon Lusamin telah berhasil dikalahkan. Tapi sesaat kemudian mereka kembali bangkit. Semua Pokemon Lusamin yang kalah pun juga terbangun kembali. Satu-satunya cara menghentikan semua ini adalah mengalahkan Ultra Beast yang mengendalikan mereka. Jadi Glazio menaiki Silvadi untuk mengejar Lusamin juga. Sementara Lusamin mengeluarkan Pokemon lainnya, Pixie, yang merupakan Pokemon ibunya yang paling akrab dengan Lily. Jadi Lily yang akan melawannya dan meminta Satoshi untuk menyelamatkan ibunya. Satoshi meninggalkan Lugalgan untuk membantu Lily. Serangan dari Chiron dan Lugalgan berhasil menjauhkan Pixie, tapi Lily mengeluarkan boneka yang ia bawa. Boneka itu adalah saksi pertemanan mereka yang terjalin selama ini. Lily terus mendekati Pixie yang tidak segan-segan untuk menyerangnya, yang untungnya bisa ditangkis oleh Lugalgan. Ia melarang Chiron dan Lugalgan ikut campur, saat Pixie itu bisa saja melukai Lily. Lily memeluk Pixie sambil terus menyuruh Pixie mengingat kenangan indah mereka yang dulu. Alhasil Pixie itu kembali normal. Kekuatan cinta milik Lily mampu mengalahkan kekuatan kontrol dari Ultra Beast. Satoshi masih terus mengejar Lusamin. Lusamin melemparkan kristal yang bisa diterobos oleh Solgaleo. Untuk mencegah Satoshi mendekat, Lusamin memenuhi tempat itu dengan air yang beracun. Satoshi mencoba menyadarkan Lusamin bahwa anak-anaknya datang ke sini untuk menyelamatkannya. Tapi Lusamin masih belum bisa disadarkan. Lalu Satoshi menaiki Solgaleo untuk bisa sampai ke seberang. Dengan Pikachu yang terus-menerus menyerang dan Satoshi yang berusaha menarik keluar Lusamin, mereka terus berjuang. Walaupun usahanya tidak pernah berhasil, sampai akhirnya tibalah Glazio dan juga Lily. Solgaleo melindungi mereka yang hampir terkena serangan Lusamin. Pokemon-Pokemon milik Lusamin akan terus bangkit selama Ultra Beast itu belum dikalahkan. Jadi mereka harus secepatnya mengalahkan Ultra Beast. Solgaleo dan Lugalgan dikirim untuk membantu teman-teman Satoshi. Lalu Lily menyeberang dengan kemampuan Pixie, Magic Guard, tanpa perlu khawatir dengan racun.
Begitu juga dengan Glazio yang merubah Silpadi menjadi tipe baja untuk sampai ke seberang. Lily bilang ada yang ingin ia sampaikan kepada ibunya dan meminta Satoshi dan Glazio untuk tidak ikut campur. Lily lalu memanjat ke atas dan mengucapkan dengan keras bahwa ia membenci ibunya karena terus memperlakukannya seperti bayi. Dan kini, ibunya itu yang berubah sifatnya menjadi kekanak-kanakan akibat dikendalikan Ultra Beast. Walaupun begitu, Lily yakin bahwa ibunya adalah orang yang kuat. Jadi ia meminta ibunya untuk keluar dari Ultra Beast itu. Sebelum tangan Lusamin mencapai tangan Lily, Ultra Beast kini menelan Lusamin secara keseluruhan. Glazio segera menyelamatkan Lily yang hampir terkena pukulan Ultra Beast. Selanjutnya Ultra Beast itu mengurung dirinya di bebatuan, menolak untuk melepaskan Lusamin. Glazio menyuruh Satoshi untuk mengeluarkan jurus jetnya, karena ia sudah menggunakan jurus jet miliknya. Ia dan Lily akan mengalihkan perhatian Ultra Beast. Seketika gelang Z Satoshi mengeluarkan pancaran listrik, dan ia mendapatkan kristal Z baru, Pikasunium Z. Namun setelah itu kristal Z Satoshi kembali ke wujud semula. Ultra Beast yang sudah tak punya tenaga memilih melarikan diri. Dengan kekalahannya, lenyaplah pengaruh kendali atas Pokemon-Pokemon Lusamin. Lusamin merasa ia bermimpi buruk selama ini, tapi berkat perjuangan mereka, ia akhirnya terbebas dari mimpi itu. Setelahnya semuanya pun berkumpul bersiap untuk pulang. Solgaleo membawa mereka pulang lewat lubang ultra yang sudah ditandai oleh Prof Kukui dan Prof Burnett. Misi penyelamatan Ibu Lily sukses, dan mereka menyatakan ini adalah kerjasama tim yang sangat mantap. Sementara tim Rocket kembali pulang setelah menyaksikan keberhasilan Satoshi dan kawan-kawan. Mamane membawa pulang batu kristal yang ia dapatkan sebagai kenang-kenangan. Tapi Suiren menakutinya bahwa benda itu bisa membuat Mamane dikendalikan oleh Ultra Beast. 嘘です。